bagaimana wujud bahasanya, ya, bagaimana wujud bahasanya, ya, fitur linguistik apa yang digunakan. Nanti saya jelaskan, Bu. Ini umum saja dulu, ya. Jadi analisis yang diperkenalkan oleh Verlo itu tadi, kalau Pak siapa mengatakan 4, jadi ada 3 tingkatannya, ya. Jadi ada 3 tingkatan analisis yang diinikan. Yang pertama, analisis tekstualnya yang dilakukan untuk memberikan aspek bahasa. Jadi pertanyaannya di sini, wujud bahasa apa yang digunakan untuk merepresentasikan ideologi dan kekuasaan tertentu. Yang mana itu wujud bahasanya? Ya, ada 3 nanti levelnya. Ada kosakata, ada gramatika, dan ada struktur teksnya. Ya, jadi ada kosakata, ada gramatika, dan ada struktur teksnya. Jadi kalau kita menganalisis nanti, Ibu Bapak akan melihat bagaimana pertanyaan pertamanya, misalnya kalau kita mau berfokus ke kosakata, berarti kosakata apa yang digunakan yang merepresentasikan ideologi tertentu. Ya, nanti ada kriteria-kriteria kata-kata yang disebut oleh Verlo itu. Yang kedua, ya, kalimat atau wujud gramatika apa yang digunakan untuk merepresentasikan ideologi dan kekuasaan, begitu. Berarti kalimat di sana. Ya, berarti kita akan mencari kalimat. Ya, contoh kalimat aktif pasif itu kalimat, negatif positif itu kalimat. Kemudian kalau mau lebih rumit lagi, tapi saya tidak menginikan ke sana, khawatir Ibu semakin bingung, misalnya dilihat apakah dia menggunakan proses mental, apakah dia menggunakan proses material. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan kalimat. Yang ketiga, struktur teks. Ya. Jadi teks seperti apa? Satuan bahasa yang lebih besar itu disebut dengan teks. Seperti apa perwujudan atau penampilan teks itu yang merepresentasikan ideologi dan kekuasaan. Nah, itu adanya di sini, yang teks ini. Ya. Kemudian yang kedua, analisis Verlo itu juga untuk melihat praktik wacananya. Ya, ini discourse practices-nya, praktik wacananya. Ya, jadi di sana kita mendeskripsikan konteksnya, peristiwanya begitu. Ya, jadi bagaimana peristiwa dalam konteks apa tadi, kosakata, kemudian eh, eh, gramatika dan struktur teks itu digunakan. Lalu level terluarnya itu disebut sebagai praktik sosialnya. Praktik sosial itu ya disebut juga sebagai analisis sosial. Ya, Verlo menyebutnya sebagai eksplanasi. Ya, kalau tadi yang pertama teks itu disebut deskripsi, kemudian praktik wacananya disebut interpretasi atau pemaknaan, di sini eksplanasi atau penjelasan. Ya. Nah, eksplanasi atau penjelasan itu di sana berisi tentang uraian situasi sosial yang melingkupi, ya, situasi kemasyarakatan yang ditempati wacana itu diproduksi. Nah, itu sangat berpengaruh. Misalnya begini, contohnya, di zaman Orde Baru, dengan situasi sosial kemasyarakatan yang otoriter, ya, itu akan mempengaruhi, ya, penggunaan representasian, ya, bahasa di dalam konteks masyarakat ataupun pemimpin kita. Berbeda kalau misalnya situasi sosialnya berada di alam demokrasi seperti sekarang. Nah, itulah yang kita di dalam Verlo itu juga perlu dilihat. Bagaimana situasi sosial itu mempengaruhi produksi teks. Oke. Saya pindah ke yang sudah saya siapkan. Ya. Ke yang bahasa Indonesia saja. Tayangan slide ini sudah tampil ya, Bu? Sudah, Prof. Oke, jadi ini tadi dimensi
wacana dan dimensi analisisnya, ada teks, ada praktik wacana, dan ada praktik sosial kultural. Kalau dimensi teksnya ada deskripsi teksnya, interpretasi dan eksplanasinya tadi. Oke. Nah, kerangka analisis Verlo ini tadi yang saya tanyakan itu ada 3. Jadi kosakata, gramatika, dan struktur teksnya. Oke. Jadi kita melihat berdasarkan 3 tingkatan ini. Oke. Nah, di dalam tidak apa-apa saya ini kan jelaskan sedikit, mudah-mudahan tidak tambah membingungkan. Nah, nanti Ibu Bapak di dalam kosakata, gramatika, dan struktur teks ini itu Verlo bagi-bagi lagi. Setiap khususnya pada bagian kosakata dan gramatika itu dia membagi lagi menjadi 3 subbagian yang disebut sebagai nilai eksperensial, nilai relasional, dan nilai ekspresif. Jadi misalnya nanti dia menyebutnya ada kosakata eksperensial, kosakata relasional, kosakata ekspresif, gitu. Nah, apa itu eksperensial? Ya, eksperensial itu maknanya adalah isi, pengetahuan atau keyakinan begitu. Ya, jadi pengetahuan atau keyakinan itu bisa merepresentasikan ideologi. Ya, jadi cara berpikir kita. Kemudian relasi, ya, relasi atau hubungan ya, antara ibu bapak, antara guru dosen, siswa murid, itu relasi sosial. Oke. Kemudian identitas sosial. Ya. Kalau ekspresif itu dia menyebutnya sebagai identitas sosial. Nah, ini nanti ada kerangka analisisnya. Itu bisa dilihat di sini. Coba saya lihatkan, sebetulnya nanti mau didalami. Ya, itu Verlo sudah bilang di sini. Ini Bu. Jadi di dalam bukunya itu Verlo membuat 10 pertanyaan ya. 10 pertanyaan Verlo itu sebentar. Nah, ini. Oke. Ini. Jadi dia menganalisis itu ini di halaman 110 di buku yang satu Language and Power ya. Dia menyebutkan bahwa kalau mau menganalisis ideologi dan kekuasaan dalam teks bisa dilihat dari 3: vocabulary, kosakata tadi, grammar, gramatika, ya, dan yang ketiga adalah struktur teksnya. Apa yang ada pada gramatika menurut Verlo? Ini ada nilai eksperensial apa, nah, nilai relasional apa, nilai ekspresif apa yang diinikan. Kemudian di gramatika juga begitu, dia menanyakan nilai eksperensial apa, nilai relasional apa, nilai ekspresif apa yang direpresentasikan. Oke. Itu tadi, asalnya dari sini penjelasan saya. Nah, coba saya kembali ke sana. Jadi, oke, jadi kalau dilengkapi pada level pertama, karena ada tadi 3 tingkatannya ya, kosakata, gramatika, dan struktur teks. Pada kerangka analisisnya Verlo ini, pada bagian kosakata, kita bisa bagi menjadi 3 aspek. Aspek eksperensial, aspek relasional, dan aspek ekspresif. Ya, berdasarkan 3 nilai tadi. Lalu unit analisisnya apa? Kita melihatnya di mana? Ya, kalau ketemu teks berita, kemudian ketemu teks yang lain, iklan, ketemu interaksi dokter seperti Verlo, ketemu interaksi guru siswa, bagaimana kita menganalisisnya? Untuk nilai eksperensial, kita bisa melihat pada kosakata yang diperjuangkan. Yang mana itu kosakata diperjuangkan? Kosakata yang diulang-ulang begitu. Ya, jadi kadangkala para politisi itu mengulang-ulang, misalnya dalam wacana politik, dia mengulang-ulang istilah tertentu. Ya, karena di situ adalah kosakata yang dia perjuangkan. Ya, diperjuangkan artinya itu yang diinginkan begitu. Kosakata ideologis, ya, dari sinonim, dari antonim, hiponim, dan lain-lain. Oke. Kalau nilai eksperensial bisa dilihat dari penggunaan eufemisme. Jadi banyak penggunaan eufemisme dalam konteks berbahasa itu yang sebetulnya dilakukan untuk ya
merepresentasikan kekuasaan atau ideologi tertentu. Misalnya begini, seorang yang ditangkap dikatakan ya diamankan. Itu sebetulnya penghalusan, ya. Yang terjadi adalah penangkapan tapi dikatakan diamankan padahal situasinya tidak aman. Nah, itu bentuk eufemisme. Oke. Kata-kata formal, ya. Kata-kata informal, ya. Ini kemarin itu ya bisa menggunakan para politisi seringkali menggunakan kata-kata informal. Yang mana itu penggunaan bahasa daerah itu untuk dari kata-kata informal. Penggunaan metafora, ya, penggunaan metafora ini juga menunjukkan nilai ekspresif. Jadi inilah yang dicari ketika kita menganalisis dengan menggunakan kerangkanya Verlo. Pada level gramatika atau level kalimat, ya, untuk aspek eksperensial kita bisa melihat dari konstruksi kalimatnya, apakah dia aktif atau pasif. Nah, nanti bisa kelihatan ya apa yang diwakili, ideologi apa yang diwakili dari kalimat itu. Bisa dilihat dari kalimat positif atau kalimat negatifnya. Ya, ideologi apa yang dibawa di dalam kalimat positif dan negatif itu. Kalau relasional untuk gramatika bisa dilihat dari pesan atau informasi yang terkandung dalam kalimat. Satu kalimat itu bisa bermakna pernyataan atau deklaratif, bisa juga bermakna interrogatif atau pertanyaan, ya bisa pula bermakna imperatif. Dan ada modalitas. Ya. Modalitas itu contohnya seharusnya. Nah, seharusnya ya berbeda dengan ketika kita mengatakan sebaiknya. Ya, kalau guru mengatakan seharusnya Anda menyerahkan sekarang, berarti pada saat itu juga tidak ada pilihan yang lain. Berbeda kalau dia mengatakan sebaiknya Anda menyerahkan sekarang, berarti itu masih ada alternatif. Ya, akan lebih bagus kalau dilakukan. Ya. Nah, di dalam apa namanya menganalisis kekuasaan utamanya, penggunaan modalitas itu penting. Ya, modalitas yang memaksa seperti itu apakah digunakan atau tidak. Kemudian nilai ekspresifnya bisa dilihat nanti pada modalitas ekspresifnya kalimat koordinasi yang sifatnya koordinatif di dalam kalimat majemuk itu ada yang koordinatif ada subordinatif itu bisa menunjukkan bagaimana ideologi dan kekuasaan itu direpresentasikan. Kemudian level ketiga dari Verlo itu adalah struktur teksnya. Nah, struktur teks nanti Ibu Bapak itu dia dari wacana dari satu kesatuan teks itu dalam rangkaian teks yang lebih besar lagi melampaui kalimat. Nah, apa yang dilihat unit analisisnya? Bagaimana pengontrolan itu dilakukan? Yang kedua, bagaimana kaidah interaksinya? Misalnya kaidah interaksi itu ya interaksi antara partisipan di dalam apa namanya wacana seperti yang kita lakukan sekarang ini ya interaksinya adalah dari mahasiswa ke mahasiswa, mahasiswa ke dosen, dosen ke mahasiswa misalnya. Ya, itu interaksi, itu kaidah interaksi yang dikembangkan. Nah itu juga bisa di dalam suatu situasi tertentu ya interaksinya bisa satu arah dan bisa berefek kepada pendominasian. Ya, misalnya tadi interaksi antara misalnya guru dengan siswa. Oke. Ini kerangka teoritiknya begini. Ya, bahwa analisis model Verlo ini menggunakan 3 elemen linguistik ya, yang disebut sebagai fitur kosakata, fitur gramatika, dan fitur struktur teks. Untuk kosakata dan gramatika dibagi menjadi 3, ada eksperensial, ada relasional, ada ekspresifnya. Kita lihat sekarang aplikasinya. Ya, kita sekarang lihat aplikasinya. Kalau tadi saya lihat aplikasinya teori juga. Coba kita lihat. Jadi ini aplikasinya, kerangka analisis ini untuk melihat wacana kelas. Ya, ketika guru dan siswa sedang berinteraksi. Apakah gurunya menggunakan kekuasaan di sana? Oke. Oke.
Oke, ya. Ini ada beberapa dari interaksi antara guru dan siswa itu, ya, bisa dilihat dari pilihan kosakata yang digunakan tadi, ya, dari nilai eksperensialnya berarti pilihan kosakatanya. Pada saat mengambil data ini, gurunya itu diantaranya menggunakan kosakata ini: malas, malas sekali, malas-malas, kemalasanmu, ya, dan seterusnya. Nah, ini contoh bentuk pilihan kosakata yang bermakna memarginalisasi. Ya, marginalisasi itu artinya menjadikan, mencitrakan, ya, siswanya menjadi buruk begitu atau kurang baik. Ya. Kemudian ada kata bilang kosakatanya tenang, itu digunakan untuk mengontrol, ya, pengontrolan, ya, tenang dulu, tertib dan lain sebagainya. Jadi kosakata ini digunakan guru itu untuk mengontrol, ya, dan seterusnya. Ini ada contoh lainnya, misalnya, ya, kita coba lihat. Ya, kosakata marginal ini tadi ada malas, malas sekali, dan malas-malasan. Oke, gurunya bilang apa nih? Sekarang ini coba dilihat Bu, ini kenapa bisa dapat begini? Jadi ini diambil dari situasi yang normal, tidak disampaikan ke gurunya bahwa Bu ini mau mengambil data bagaimana Ibu menggunakan kosakata dalam interaksi, tidak. Jadi ini rekaman pembelajaran diambil secara silent begitu, lalu kemudian supaya datanya natural natural bisa dilihat ininya. Nah, misalnya gurunya bilang begini, ayo kelompok ini maju ke sini, coba melingkar, melingkar. Nah, terus gurunya bilang, sekarang kau malas. Maksudnya ini karena sekarang kau malas. Maksudnya ini ada anak-anak yang dipandang malas, ya, dialah yang diminta itu. Diminta di depan teman-temannya, katakan aku tidak malas dengan satu gerakan. Ya, aku tidak malas dengan satu gerakan. Tidak boleh malu. Ya, terus siswanya bertanya, bagaimana Bu? Terserah kamu, boleh gerakan apa saja. Nah, ini penggunaan kosakata malas tadi ini, ya, itu bisa menjadikan anak-anak itu menjadi termarginalkan. Oke, contoh lainnya. Oke. Ya, dari analisis tadi, kosakata, ya, yang ini metafora misalnya. Tadi salah satu yang bisa analisis, ya, bagaimana kita menganalisis kerangka Verlo ini, itu melihat metafora apa yang digunakan. Nah, dari interaksi antara guru dan siswa di kelas itu, salah satunya yang menggunakan metafora seperti ini. Nah, ini yang di atas. Data nomor 9. Saya ingin memberikan pesan kepada Anda, baca dongeng si maling kundang, si anak durhaka, tapi kenyataannya, ya, di rumah Anda lebih hebat dari si maling kundang. Ya, atau yang di bawah, ini lagi ada metaforanya, penggunaan nominatif, rohnya yang bergentayangan. Jadi maksudnya anak-anak ini tidak perhatian kepada gurunya begitu. Jadi dia sebutlah, gurunya menyebut anak-anak itu rohnya bergentayangan, ya, ya, rohnya yang bergentayangan di luar dipanggil dulu masuk. Maksudnya itu tidak ada perhatiannya kepada pelajaran begitu, sehingga gurunya menyampaikan begitu. Nah, ini bentuk metaforanya. Masih ada yang lain? Oke. Jangan berita basi. Ya, ya, metaforanya berita basi, karena berita itu tidak ada yang basi, yang basi itu makanan. Cerita yang tempo dulu yang Anda masih ceritakan, ya. Ya. Jadi itu penggunaan metafora di kelas. Ada metafora predikatif yang menduduki apa namanya, unsur predikat. Misalnya ini. Oke. Gurunya mengoreksi pekerjaan muridnya, tapi karena terlalu banyak begitu, dia katakan terlalu banyak, terlalu gemuk pokok-pokok beritanya.
Ya, dia menulis teks berita, gurunya tidak mau begitu terlalu banyak. Ini dikatakan teks beritanya terlalu gemuk, gitu. Nah, ini terlalu gemuk ini kan ya bentuk dari metafora. Itu di kosakata. Kemudian di nilai relasional kosakata ya ada banyak lagi yang digunakan. Ya, misalnya penggunaan tadi ada gaya bahasa, ya, ya bahkan misalnya hiperbola. Jadi untuk mengkritik murid, gurunya menggunakan kosakata, menggunakan gaya bahasa hiperbola. Bunyinya seperti ini. Kelompok 2 intinya dikasih tugas 1 tahun baru bisa. Ya, 1 tahun baru bisa. Coba kalau dikasih 1 tahun, maksudnya itu kau tuh kerjakan tugas terlalu lama, kata gurunya begitu. Ya, 1 tahun baru bisa. Nah, jadi ibu kita menyadari bahwa pengguna kita sebagai pendidik itu sebetulnya ya di dalam kelas menggunakan kekuasaan begitu dalam interaksi. Ya, bentuk-bentuknya seperti ini. Ya, sekarang saya pindah ke contoh kedua yang gramatika. Oke, kita coba lihat ya, yang gramatika. Nah, ini kalau gramatika itu ke kalimat. Misalnya penggunaan kalimat negatif tadi ya. Modus kalimat negatif. Oke. Tadi bisa kalimat positif, bisa negatif misalnya pilihan kalimatnya. Oke. Nah, ini salah satu contoh kalimat negatif yang mengandung kekuasaan di dalamnya. Oke, kenapa ini? Dari manakah? Ya, ini kelihatannya sambil mencubit salah seorang siswa. Jadi anak-anak yang baru keluar. Lalu gurunya katakan, ingat siapa yang tidak kerja nanti, ibu tidak kasih nilai. Nah, di sini gurunya menggunakan kalimat negatif. Ya, maksudnya kalimat ya yang di dalamnya ada negasi begitu. Penggunaan kata tidak di sini, ya, penggunaan kata tidak di sini melambangkan bentuk dari kalimat negasi. Ya, ibu tidak kasih nilai. Siapa yang tidak memberi nilai ya? Atau hanya kita yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan. Ya, yang tidak bisa memberi nilai. Nah, ini contohnya. Mana lagi? Ya, kalimat positif. Yang mana itu contoh kalimat positif? Ya, kamu terlambat beberapa menit. Kamu 3 orang duduk di bawah. Kalau tadi ini kalimat negatif yang memiliki implikasi kekuasaan. Kalau ini kalimat positif, ya bentuknya positif yang memiliki implikasi kekuasaan. Contohnya adalah kamu 3 orang duduk di bawah. Tadi ini anak-anak disuruh di lantai ini. Jadi anak-anaknya ya terlambat masuk kelas, akhirnya dihukum sama guru dan disuruh duduk di lantai. Ya, kata gurunya, kamu 3 orang duduk di bawah. Nah, kalimat kamu 3 orang duduk di bawah, kalau menggunakan struktur kalimat itu masuk dalam kategori kalimat positif. Ya, kalimat positif. Ya, tapi memiliki implikasi kekuasaan begitu. Ya, kemampuan untuk mengendalikan. Yang bisa mengatakan itu ya kamu duduk di bawah, memerintahkan siswa duduk di bawah karena gurunya punya otoritas untuk itu. Ya, gurunya punya kuasa untuk melakukan itu. Nah, ini contohnya kalau di kalimat. Oke, coba kita lihat lagi contoh lainnya. Kalimat pasif juga begitu ada. Ya, oke. Ya, modus yang lain untuk kalimat interrogatif. Jadi Ibu, kalimat interrogatif itu juga bisa ya merepresentasikan itu. Contohnya ini. Jadi dialog antara gurunya, kenapa tidak ada yang berani memberi tanggapan? Kata siswanya, bagus Bu. Maksudnya dia tidak menanggapi karena sudah bagus. Lalu gurunya bilang, apanya yang bagus? Ya, kau hanya malas bertanya.
Apanya yang bagus itu ya jelas, itu kita ini semua orang bahasa Indonesia pasti tahu bahwa itu adalah kalimat interrogatif. Ya, maknanya sebetulnya itu tidak ada bagus-bagusnya itu. Ya, tapi gurunya menggunakan ya modus kalimat interrogatif, bertanya apa yang bagus. Nah, itu juga memiliki makna di sana. Ya, ada pendominasian di sana. Ya, itu adalah bukan pertanyaan, tapi dia adalah pernyataan. Tidak ada bagus-bagusnya itu pekerjaanmu. Ya, gurunya sebenarnya bilangnya begitu. Tapi menggunakan ini. Oke, ini di kalimat. Nah, sekarang yang ketiga, kita lihat ke struktur teks. Oke, struktur teks. Aplikasinya struktur teks itu seperti apa? Nah, panjang sekali nih Bapak, saya tidak usah jelaskan satu-satu ya, kan ratusan halaman contohnya. Kita sampel saja. Oke. Struktur teks sekarang. Oke. Di struktur teks, dominasi guru kepada siswa bisa diwujudkan pertama gilir tutur. Jadi dalam wacana interaksional itu ya dominasi itu bisa diwujudkan melalui gilir tutur. Ya, turn taking artinya kesempatan berbicara. Nah, contohnya ini kalau dilihat di dalam contoh ini kesempatan berbicara itu didominasi oleh gurunya. Dari rangkaian yang panjang ini ya, rangkaian yang panjang ini itu muridnya hanya memperoleh kesempatan 2 kali untuk bisa menyilah. Sementara dalam dialog itu yang dominan adalah gurunya. Nah, interaksinya juga begitu. Ibu, kalau misalnya Bapak menyaksikan dialog di televisi, ya para politisi berinteraksi begitu, ya bisa dilihat dominasi itu bisa dilakukan melalui gilir tutur. Siapa yang berbicara? Ya, siapa yang dominan mengambil gilir tutur? Oke. Nah, dominasi di dalam pengambilan gilir tutur itu adalah wujud dari pendominasian dalam bentuk struktur teks. Sebentar ya. Oke, pertama gilir tutur. Jadi seandainya nanti digunakan Bapak Ibu menggunakan kerangka analisis ini, jadi kita melihat ke teks itu apakah gilir tuturnya itu ada pendominasian di sana. Oke. Apakah gilir tutur dimonopoli begitu. Yang kedua, ya, yang kedua setelah gilir tutur, ya interupsi. Jadi Ibu Bapak, siapa yang bisa melakukan interupsi? Ya, itu adalah orang yang memiliki kewenangan atau kekuasaan gitu. Ya, nggak bisa murid menginterupsi guru. Nah, ketika itu digunakan, maka di sanalah adalah berarti representasi kekuasaan. Contohnya seperti ini. Oke. Gurunya mengatakan, akhirnya dia tertegun. Bagaimana kalau orang tertegun bertanya ke muridnya? Murid jawab, kaget Bu. Langsung belum sampai
apa namanya, belum sampai penjelasannya muridnya, guru memotong, bukan, kaget kalau tertegun, kayak duduk diam, itu. Jadi dipotong, jadi interupsi itu artinya memotong pembicaraan. Nah, dalam wacana interaksional, ya tentu ini bisa kelihatan, tapi tidak bisa kelihatan dalam wacana tekstual. Jadi misalnya kalau di apa namanya, di wacana berita, wacana ini tidak kelihatan. Yang bisa dianalisis biasanya adalah kosakata dan gramatikanya. Tapi kalau wacana yang seperti di wacana kelas yang sifatnya interaktif itu bisa kelihatan. Nah, itu contohnya bentuknya interupsi. Bentuk lainnya, ya bentuk lainnya setelah interupsi, ya ini yang sering saya mau tunjukkan ke Bapak Ibu karena kita guru seringkali menggunakan pengontrolan topik. Pengontrolan topik artinya mengendalikan apa yang seharusnya disampaikan oleh murid. Ya, diarahkan begitu. Ya, jadi apa yang akan disampaikan murid diarahkan oleh gurunya. Contohnya ini, bagaimana kira-kira menurut Anda dengan surat yang ditulis Deden? Dari sisi apa perlu kita koreksi? Apanya kira-kira? Apa yang perlu ditambahkan? Silahkan. Mungkin ada yang mau memberikan tambahan atau masukan supaya ke depan surat-surat prebudinya lebih baik lagi. Ada murid ditunjuk gurunya, silahkan. Kata muridnya, komposisinya Pak. Ya, dia katanya komposisinya yang harus diperhatikan si Deden itu. Ya, di bagian mananya nak? Apa di bagian tempat dan tanggal surat atau bagian apanya? Gurunya jawab muridnya jawab bagian isinya Pak. Bagian isinya apa isi suratnya? Intinya apa? Dia curhat katanya. Oke. Kemudian ditambahkan Pak Guru pada bagian komposisi, bagus kalau kamu tuliskan tempat misalnya Semasang. Nah, di sini Ibu Bapak itu apa yang akan disampaikan oleh murid itu diarahkan ya, dikendalikan oleh gurunya. Nah, itu juga bentuk dari bagian pengontrolan karena tidak memberikan keleluasaan kepada murid untuk bisa mengekspresikan apa yang diinginkan. Penelitian Verle itu berawal dari sini, ketika dia mengamati interaksi antara pasien dan dokter itu. Dokter ketika ini. Satu lagi yang sering sekali, utamanya yang Ibu Bapak bisa jadi ada guru SD di sini, formulasi. Ada yang disebut dengan formulasi. Formulasi itu ya, jadi pernyataan formulasi itu ya contohnya seperti ini. Ya, didiktekanlah begitu. Ya. Jadi guru dan siswanya berinteraksi. Kalau kita membeda cerita latar tempatnya di mana? Ya, kata gurunya di D, siswanya sisa menyambung sa. Ya, nah itu juga bagian dari pengontrolan karena tidak memberikan keleluasaan kepada murid untuk bisa mengekspresikan apa yang diinginkan. Ini contoh aplikasi Verlo di dalam konteks wacana pembelajaran. Ya, tapi yang ingin saya katakan bagaimana yang ingin saya tunjukkan bagaimana pertama Ibu Bapak dulu memahami bahwa untuk menganalisis wacana dalam perspektif Verlo itu didasarkan pada 3 unit analisisnya, yakni kosakata, gramatika, dan struktur teks. Masing-masing dari kosakata, gramatika, dan struktur teks itu memiliki fitur-fitur masing-masing yang bisa dilihat di dalam teksnya. Nah, bentuk aplikasinya contohnya seperti yang ada di tayangan tadi. Itu dari saya tambahan dari apa yang sudah dijelaskan oleh penyaji tadi. Mungkin ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi lebih lanjut. Ya, sebelum kita akhiri masih ada waktu yang bisa digunakan. Saya ada kurang lebih 20 menit ke depan. Silakan. Mau ada.
Saya Pak izin bertanya. Ya, silakan, Bu. Ya, berdasarkan yang penjelasan Bapak tadi terkait tiga kerangka analisis wacana kritis menurut Norman Farlock, kalau misalkan Pak nanti kita ingin menganalisis sebuah wacana terkait juga tentang pembelajaran di kelas, itu apakah kita harus melibatkan tiga kerangka ini dalam analisis kita dan kalau misalkan kita ingin mengambil data, kira-kira haruskah kita terjun langsung ke lapangan, Pak, atau misalkan kita ambil datanya dari internet atau bagaimana, Pak? Ya, mungkin itu dari saya, Pak. Ya, yang pertama, jadi kita membedakan antara kerangka yang tersedia dengan nanti kerangka yang digunakan. Prinsipnya bahwa Overlock itu menyiapkan tiga kerangka analisisnya yang disebut dalam teori perubahan sosialnya bahwa ketika kita ingin oh ya, ada tadi yang tertinggal ya. Sebentar saya jelaskan. Itu tadi baru deskripsi teks dan ke praktik wacananya, belum sampai pada praktik sosiokulturalnya. Ya. Jadi menjawab pertanyaan tadi, apakah ketiga-tiganya misalnya harus digunakan? Jawabannya adalah Perlo itu menyiapkan tiga. Nah, sekarang yang mana yang digunakan? Yang digunakan itu adalah ya keputusan dari pemakainya begitu. Tapi kan kalau kita mau menganalisis tiga itulah yang menurut Perlo ya elemen linguistik yang bisa digunakan untuk melihat ideologi dan kekuasaan dalam wacana. Nah, sekarang saya ingin melihat satu wacana dengan menggunakan kerangka Verlo. Apakah ketiga-tiganya saya gunakan, atau dua saja, atau satu saja? Nah, keputusannya itu ada pertama, ada pada kepentingan apa dulu untuk menganalisis itu. Misalnya kan, ini pasti arahnya misalnya, oh saya mau menganaliti dalam rangka tesis saya nanti. Saya menggunakan ketiga-tiganya, atau kedua-duanya saja, atau salah satunya saja. Ya, itu semua bergantung pada kebutuhan kita, yang mana yang ingin kita pakai. Ya. Yang kedua, akan juga bergantung pada wacana yang dianalisis. Contohnya, tadi misalnya untuk struktur teks itu kan misalnya bagaimana interaksi itu, bagaimana gilir tutur, siapa yang mendominasi percakapan berdasarkan siapa yang harus berbicara, tone takingnya atau gilir tuturnya. Kemudian siapa yang melakukan interupsi, siapa yang melakukan formulasi. Nah, ini umumnya bisa dilakukan ketika wacana interaksional, wacana lisan begitu. Tapi misalnya Anda itu ingin meneliti wacana tulis, wacana berita misalnya, atau wacana iklan misalnya, maka tentu aspek struktur teks itu menjadi sulit untuk digunakan. Oleh karena itu, yang bisa digunakan bisa jadi adalah aspek fitur kosakata saja dan fitur gramatikanya. Strukturnya tinggalkan karena tidak sesuai teksnya. Itu faktor teksnya berarti. Yang lainnya juga ada yang melakukan, misalnya ada mahasiswa ya di S1 mungkin temannya malah suatu nih misalnya meneliti kosakata dalam ini, ya penggunaan kosakata dalam ini. Khusus kosakatanya. Kenapa begitu? Karena ya dianggap bahwa kebutuhannya dia itu cukup kosakata saja, sudah bisa menyelesaikan persoalan, bisa memenuhi kebutuhan dia untuk mendeskripsi misalnya. Nah, berarti dia kosakata. Jadi kepentingan-kepentingan itu yang ini kan. Tapi di dalam pembahasan ini kita tidak membahas yang mana yang bisa digunakan, tetapi yang kita bahas adalah ini loh yang disiapkan oleh Verlo itu. Itu. Berapa tadi pertanyaannya? Saya lupa pertanyaan kedua kalau masih ada. Adakah tadi pertanyaan kedua? Ya, Pak, dalam mencari data untuk ini Oh, analisis. apakah harus terjun langsung? Jadi begini. Nah, ini pasti konteks dalam penelitian juga. Bagaimana kita dalam mencari data itu apakah harus terjun langsung ataukah misalnya memanfaatkan data sekunder yang berupa rekaman. Kalau hadir di kelas, ya, kalau hadir di kelas misalnya itu berarti datanya terjun langsung mengambil datanya. Tapi kalau
menggunakan rekaman, ya berarti video yang merekam situasi kelas misalnya, itu juga memungkinkan berarti dipakai. Apakah harus dilakukan seperti itu? Kalau saya menjawabnya bukan apakah harus dilakukan, tapi saya ingin jawabnya bahwa yang mana yang lebih baik. Kan begini, ketika kita ingin melakukan penelitian misalnya, ya, ingin mengumpulkan data itu, kita tuh harus tahu persis sebetulnya apa yang terjadi. Ya, kita harus tahu persis apa yang terjadi supaya bisa menyelami dalam konteks apa satu tuduhan itu keluar. Sehingga yang lebih bagus itu adalah ketika kita berada di tengah-tengah situasi pada data yang kita sedang ambil itu. Ya, karena misalnya kalau rekaman saja bisa jadi sebetulnya konteksnya tidak begitu. Bahkan ketika misalnya seperti contoh tadi itu yang saya paparkan, karena itu penelitian yang pernah saya lakukan, ketika mengumpulkan data itu juga gurunya tidak tahu kalau saya itu mengambil data itu. Dia tidak tahu, karena penelitian yang seperti ini, kalau kualitatif, salah satu yang harus dijaga itu adalah kenaturalan dari data itu. Ketika gurunya tahu bahwa Anda mengambil data, misalnya, oh dia itu mau melihat bagaimana kalau saya eh, peneliti ini itu mencari data bagaimana saya mendominasi peserta didik dalam kelas. Maka yakinlah dia tidak akan melakukan itu. Nah, mungkin dia lakukan itu, dia sembunyikan, maka datanya menjadi tidak natural. Dulu saya itu menceritakan lain, bukan itu yang saya bilang. Jadi saya tidak bilang begitu. Ya, jadi lain yang saya ini kan surat penelitian saya tidak pakai. Surat penelitian itu kan administratif, bukan substantif. Ya, jadi tidak berarti bahwa kalau kita tidak mengantongi izin dari dinas, kita tidak bisa meneliti. Kenapa saya tidak pakai surat izin? Karena kalau saya pakai surat izin, berarti dia akan menuliskan judul penelitian saya. Begitu dia tuliskan, dia akan tahu apa yang saya tulis. Jadi saya bernegosiasi dengan kepala sekolah. Saya butuh untuk hadir di kelas, melihat pembelajaran, bagaimana guru, bapak, dan ibu memfasilitasi proses belajar. Gitu. Saya ingin melihat bagaimana membuka pelajaran, bagaimana menutup pelajaran. Saya berkamuflase di situ. Padahal yang saya lihat adalah elemen-elemen lain yang terjadi selama proses. Seperti itu. Jadi bagus. Ya, jadi akan lebih baik kalau terlibat secara langsung di dalam mengumpulkan data. Lalu bagaimana Pak misalnya dengan data talkshow di televisi? Saya harus hadir di antara talkshow-nya mereka? Tidak juga. Kan bisa Anda mengamati secara langsung kalau itu. Jadi itu situasional pada datanya. Ya, melihat misalnya dialog percakapan antara apa namanya di Mata Najwa begitu. Ya, para politisi-politisi yang diundang. Bagaimana dia? Ya tidak perlu Anda datang ke tempatnya si Najwa itu, tapi melihat dari TV itu sudah cukup. Nah, seperti itu. Ya, jadi intinya adalah semakin dekat kita dengan situasi itu akan semakin bagus karena kita akan semakin paham. Itulah yang kita jelaskan di dalam praktik wacananya. Kan tadi itu penggunaan bahasa malas, misalnya malas itu adalah fiturnya, bahasanya. Tapi dalam situasi apa dia katakan malas, itu yang dimaksud dengan praktik wacana. Kita perlu jelaskan itu. Untuk bisa menjelaskan itu, kita harus berada di tengah-tengah peristiwanya itu. Ya, sebaiknya supaya tahu, oh ini situasinya terjadi seperti ini. Itu yang dimaksud dengan praktik wacana. Satu hal yang tadi saya tidak jelaskan yang dimaksud dengan praktik sosial-kultural. Bagaimana kalau misalnya kita sudah melihat, oh guru itu mendominasi melalui kosakata, melalui gramatika, melalui struktur teksnya. Maka nanti yang perlu kita jelaskan lagi adalah praktik sosiokulturalnya. Pertanyaannya adalah mengapa itu terjadi? Nah, ini berarti kita harus melihat ke aspek yang lebih besar tentang kehidupan atau masalah profesi guru itu. Bahwa dulu itu guru itu ya yang dilakukan menempatkan dirinya itu sebagai apa namanya? Pemberi ilmu
Ya, tanda kutip yang dia lakukan itu adalah menuangkan air dalam gelas begitu, seolah-olah itulah yang dilakukan. Nah, karena itu cara berpikirnya, itu ideologinya guru, maka itulah yang direpresentasikan dulu di zaman dulu, bukan Anda ya. Kalau sekarang kan enggak. Kita sudah sangat maju misalnya, ya belajar apa namanya, kita sudah mengenal bagaimana pembelajaran aktif dan lain sebagainya. Dulu kan guru kita tidak, ya. Yang dimasukkan guru itu ya kemampuan dia dalam mentransfer ilmu. Namanya guru, digugu dan ditiru. Jadi yang dimasukkan mengajar itu adalah memberitahukan, bukan membangkitkan, bukan menyemangati, bukan memotivasi. Dulu tuh cara pandangnya guru itu adalah mengajar. Maka ketika mengajar, itulah yang mempengaruhi dia. Cara berpikirnya begitu, cara pandang itu mempengaruhi dia. Itulah yang dimaksud dengan praktik sosiokultural sebetulnya. Ya, ya situasi seperti itulah yang dimaksud dengan praktik sosiokultural yang mempengaruhi produksi. Karena guru itu memandang bahwa dia harus dihormati, dia harus dihargai, maka ketika dia berhadapan dengan siswa, ada sesuatu yang kurang pas begitu langsung dia potong pembicaraannya siswa. Langsung dia interupsi siswa. Itu yang dimaksud dengan praktik sosiokultural sebetulnya. Alam pikir yang mempengaruhi produksi bahasa itu. Dalam wacana politik juga begitu. Ya. Kenapa misalnya Menteri Penerangan pada saat itu Harmoko atau pers, kenapa koran-koran mengatakan misalnya 10 orang diamankan? Kenapa dia tidak mengatakan 10 orang ditangkap? Karena kalau dia mengatakan menggunakan pilihan kosakata ditangkap, maka pada saat itu akan menjadi masalah. Bisa jadi korannya dibubarkan, ya, dia akan dicabut izinnya dan sebagainya. Nah, ini adalah praktik sosial yang mempengaruhi produksi teksnya. Nah, itulah yang kita analisis di dalam konteks wacana ini. Ya, jadi mencoba bertanya, mengapa teks seperti itu dihasilkan? Mengapa teks seperti itu diproduksi? Itulah yang dimaksud dengan praktik sosiokultural, praktik sosial budaya. Itu yang kita coba berikan penjelasan untuk memahami produksi teks. Itu penjelasan saya. Kalau masih ada, silakan. Ya, kalau tidak ada, berarti bisa kita cukupkan. Pekan depan kita akan berdiskusi dengan model yang lain yang disebut sebagai model kognisi sosial dari Theo van Dijk. Ya, Theo van Dijk. Jadi model kognisi sosial. Bagaimana kognisi kita mempengaruhi produksi teks kita. Nah, mudah-mudahan nanti bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif di dalam memahami persoalan. Jadi kalau kita belajar ini diantaranya itu adalah membantu kita untuk memahami teks-teks yang beredar di sekitar kita. Hari ini karena sudah belajar dengan Verlo begitu, berarti ini juga bisa menjadi cara baru untuk memahami teks-teks yang berkembang, ya, yang berada di lingkungan sekitar kita, yang masuk di media sosial kita. Kenapa kalau ada pesan hoax selalu mengatakan sebarkan sekarang juga? Itu artinya bisa dimaknai dengan analisis wacana seperti ini. Oke. Kemudian yang lalu saya minta ke Ibu Bapak untuk coba mempraktikkan salah satu dari dua, ya, model pada saat itu, yakni model Roger Fowler kalau tidak salah ataukah model Sarah Miles. Pertanyaan saya, barang yang itu sudah dilakukankah? Kegiatan itu sudah dilakukankah? Iya. Sebentar saya kirimkan linknya, Prof. Iya. Linknya sudah ada linknya, Bu, dikirimkan. Iya, sebentar saya kirimkan linknya, Prof. Bisa dikirimkan ke chatnya linknya? Bisa kirimkan ke chat dulu. Saya coba cek dulu. Saya lihat seperti apa yang Ibu hasilkan.
supaya saya bisa memberi umpan balik terkait dengan itu. Waktu 5 menit. Bisa dibantu dikirim ke chat saja dulu, ke chat Zoom ini, supaya saya bisa buka jelas, saya bisa beri feedback sederhana lah. Santi ada nih kamu kirim Ranti. Kami kirim PDD jangan sering tanya Pak Hamdan jangan itu siang. Yang ada kemudian tuh yang mana? Yang bilang kalau kemudian bisa dikata Tuhan memuji. Macam aja ya lo kak. Ya dong. Sudah ada, Prof. Oke, coba saya lihat. Apa kesulitannya, Ibu Bapak? Atau tidak ada sama sekali dalam mencoba mengaplikasikan? Silakan, jika ada yang mau berbagi. Misalnya saya tuh menganalisis ini Pak, kendalanya ternyata cara analisis itu tidak kompatibel, tidak cocok untuk menganalisis ini. Misalnya. Ya, sebentar saya buka dulu ya. Ya, saya sudah buka satu. Lumayan bagus saya lihat ya. Apa mata kuliahnya setelah ini, Pak? Tidak ada, Pak. Untuk Tidak ada. sudah selesai, Prof. Sudah selesai semua? Belum, Prof. Maksudnya untuk hari ini karena Prof. Salam sudah menyelesaikan kemarin. Salam pergi tanah suci. Berarti beliau selesaikan atau memang sudah selesai? Sudah selesai. Selesai, Pak. Dipercepat, Prof. Dipercepat, Prof. Oh. Beberapa kali pertemuan dalam Kalau, seminggu. kalau mata kuliah yang lain masih jalan? Masih jalan, Prof. Masih jalan, Prof. Tentunya
Kalau mau dipercepat itu bisa selesai dalam 8 hari. 8 hari berturut-turut karena 8 pertemuan. Tapi kan perkuliahan itu ada standarnya bahwa yang dimaksud kuliah 1 SKS itu adalah 50 menit tatap muka, 50 menit tugas terstruktur, dan 50 menit tugas mandiri. Jadi yang dimaksud 1 SKS itu sebetulnya di dalam kuliah itu kita ketemu 50 menit begini, saya kasih tugas ibu bapak yang kira-kira dikerjakan 50 menit, lalu ibu membaca 50 menit misalnya. Itu baru 1 SKS. Jadi sebetulnya itu kalau jujur tidak sampai 3 SKS. Kan, tapi banyak yang gini kan. Banyak yang mempersepsikan 3 SKS itu ketemu 150 menit selesai. Maksud saya, sehingga kalau misalnya mau bertemu 8 hari berturut-turut, jadinya tidak masuk di hitungan itu tadi. Oke, saya coba buka satu lagi. Saya mengambil sedikit waktu ya, karena agak lama bukanya. Oke, ini ada Saramais dari oke. Oke. Ya, ada 2 model yang saya buka dari 3 tugas pertama. Yang pertama ditulis, dikerjakan itu dengan agak rigid. Dua-duanya menggunakan Saramais, dan kelihatannya yang dilakukan itu mengaplikasikan langsung berdasarkan kerangka analisisnya, posisi subjek, objek, posisi pembaca, begitu ya. Nah, saya lihat itu lumayan terarah yang saya buka pertama. Yang kedua juga Saramais, tapi penjelasannya enggak diberikan apa namanya subkategori begitu, bahwa dia ya sebetulnya menganalisisnya itu apa, apakah menggunakan kerangka subjek objek ataukah posisi pembaca begitu misalnya ya, sehingga harus dibaca secara ini. Nah, kalau menganalisis yang mudah, Bapak sebenarnya mengaplikasikan berdasarkan kerangka analisis itu jauh lebih bagus. Jadi kita menempatkan, kalau seperti misalnya Norman Verlo tadi, kosakata, ya kosakata dalam berita ini. Ya, satu itu, lalu kemudian nanti dibagi, misalnya kosakata eksperensial, kosakata relasional, kosakata ekspresif, baru metafora. Ya, penggunaan metafora yang ditunjukkan itu ini, implikasinya ini. Ya. Itu akan jauh lebih bagus. Karena kalau misalnya suatu waktu nanti mau meneliti dengan menggunakan analisis wacana kritis, itu pasti akan dikejar bagaimana apa namanya format. Ya, kalau saya membimbing itu akan saya tanya formatnya untuk mengumpulkan data itu seperti apa, matriksnya seperti apa, ya, sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data. Nah, kalau seperti tadi kosakata, gramatika, struktur teks, baru kemudian di bawahnya struktur teks ada 2, ada sistem pengontrolan, ada kaidah interaksi. Nah, sisa ya, kalau kita sudah bisa membuat itu dalam satu matriks, ya, dalam satu kolom-kolom gitu untuk diisi, ya, nanti datanya ketemu bisa dimasukkan, itu akan jauh lebih bagus. Pasti akan lebih terarah nanti hasil penelitiannya dibanding dengan kita tidak mendasarkan pada satu indikator. Jadi mudah-mudahan nanti kalau masih ada tugasnya, ya, kalau masih ada bisa dibuat menjadi lebih rigid begitu cara penyajiannya. Ya, karena saya tidak akan memberikan tugas saya tidak akan memberikan ujian Ibu Bapak. Ya, saya akan hanya melihat dari aplikasi yang dilakukan. Itu dari saya, sampai ketemu. Kita butuh 2 pertemuan lagi sepertinya. Ya, kita akan membahas
model Q Van Dijk, kemudian yang berikutnya membahas terkait dengan simbolik power dari Bourdieu, kekerasan simbolik dari simbolik of violence dari Bourdieu, kekerasan simbolik begitu. Setelah itu sebetulnya kalau masih ada waktu saya ingin menunjukkan satu contoh aplikasi dari Verlo tentang ideologi keterikatan perempuan yang disampaikan, ya bagaimana dia menggunakan kosakata yang menunjukkan keterikatannya begitu. Tapi kalau itu nanti ada waktu, kalau tidak ya paling tidak Masih ada 3 pertemuan, Prof. 3 pertemuan ya. Ya, Prof. 3 kelompok yang belum. Van 3 Dijk kelompok. simbolik dengan AWK pada pembelajaran, wacana pembelajaran. Oh, ada yang menyiapkan gitu ya? Ya, Prof. Oh, iya. Oke. Kalau seperti itu berarti kita menyelesaikannya dalam 3 pertemuan ke depan. Aplikasinya dalam pembelajaran berarti ya? Oke. Iya, ini tadi contohnya aplikasinya dalam pembelajaran sebetulnya. Oke, baik. Nanti coba dilihat bagaimana Ibu mengaplikasikan itu. Ya, saya tutup sampai di sini. Mohon maaf waktunya lewat dari pukul 10 lewat 6 menit. Mudah-mudahan kita semua sehat dan bisa bertemu di pekan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Apa mau Indonesia? Panas. Dadan lang. Ada yang betul sendok tak buka? Baik, itulah tadi. Maaf, Bapak Ibu, saya ambil alih karena Ibu Dwi lagi ke toilet. Jadi itulah tadi presentasi dan penguatan dari Prof. Saya ucapkan terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Parsam, pergi tahu uswatun di anu di uswatun, pergi di mau pergi di anu di Prof ya uswatun. Iya, Bu. Mau Insya ketemu Allah. sama Prof deh. Iya, Bu. Iya. Iya. Jadi tergantung nih kapan ada waktunya Prof di. Iya, Bu. Nanti ku tanyakan sama Prof. Prof siapa ini? Iya. Prof Johar. Johar, Bu. Prof Johar. Iya, Prof Jo. Biasa mau konsultasi judul-judulan. Iya. Iya, sebenarnya bagus kalau langsung. Panas. Tunggu Ibu Nurul. Tapi masalahnya judulnya belum siap. Sama. Masalahnya judulnya yang belum siap. Ambil kita di itu Verlog, Bu Nurul. Salah satunya nanti. Tapi Nabilan tak senior susah beda kalau AWK mau diambil. Susah Ki. AWK kami saya, biar milih. Kalau dilihat tuh mudah, tapi tidak tahu mau mulai dari mana. Iya. Tapi karena Ya, harus Ki, kalau dilihat dipahami semua itu harus Itu. kayaknya dipahami Iya, semua. betul. Itu ada di semua yang kerja tugas. Nah, paham itu yang kerja tugas, Kak. Tapi satu poin Sedikit-sedikit. sedikit 1 poin dalam 1 teori. Kalau saya itu Saramel ada sedikit bayangan kalau Saramel. Tapi kalau Farlok tadi itu ada bayangan belah. Tapi tidak ada di tugas tuh. Nggak ada, jangan itu Verlog susah Minggu ini. Jadi nggak kuliah gitu, kita istirahat. Oh, enggak ada Mi, jam kedua? Enggak ada Mi. Enggak ada Mi. Jadi sebentar jam 1 enggak ada toh? Pokoknya hari ini enggak ada Mi. Prof Ramli enggak jadi? Parsam bagaimana Parsam? Prof Ramli Parsam. Jika ada jangan Mi, Bu. Parsam. Enggak bisa sore. Prof Ramli enggak sih. Jangan Mi, karena masih ada juga pertemuan. Oh, masih ada. Gir saya bisa setengah 11 sampai jam 1. Jadi besok tidak masuk Mi.
Besok masuk. Jadi habis nih bertemu. Bu Ime, Ibu Ime, satu kalau kelompok masuk kayaknya sebentar, BSI deh. kalau masuk sebentar Prof Ramli, kemudian masuk lagi besok, pekan depan itu ujian Maki. Ih, jangan dulu Padeng. Jangan Harus Di pekan selesai. depan dah kuliah Ki, tanggal merah hari Kamis pekan depan. Prof itu Kalau tidak mau minta ngajar kalau dipindahkan ke tanggal Rabu, merah. jangan dulu terlalu cepat. Nanti disuruh tertugas. Ya jangan mipale. Yang jelas saya kalau kelompok itu. Yang Bu Nurul satu kelompok itu nah. Iya, MPBSI deh. Satu kelompok Ki. Iya. Yang mana Kak kita MPBSI, maksud? ya. Itu Mi. Iya, iya. Oh ya MPBSI. Iya, Bapak. Saya salah kira kalau metode kan saya sudah selesai diskusiku. Iya, saya juga sudah MPBSI tahu. aku bilang, selesai Mi Dek. Nanti saya kirimkan Ki PPT-nya. Berani Ki minta Aman, Mi. materinya Pak Sultan tadi Pak, yang contoh-contoh itu. Udah kirimkan sih kapan itu PPT-nya? Enggak kah? Kalau yang contoh tadi kayaknya tesisnya beliau kayaknya bukan. Iya. Jangan minta susah betul itu Yang mana? Jangan kerja kasih gitu tugas Yang tuh. contoh tadi dikasih Ki. Verlop. Oh, Tesisnya beliau itu. Verlop. Iya. Verlop. Dia judul Pak Arsam. Bagaimana judul? Buat mikir Pusing saja. dia, Ki. Buat misalnya deh yang mana nanti di ACC itu. Ya, insya Allah bisa tahun itu dihadapi semua. Tapi kalau ditanya yang mana paling diyakini, tidak ada yang diyakini. Tapi saya rasa masih panjang sebenarnya waktu ini. Masih panjang di waktu. Ya, Itu yakin kan Ibu kita Nurul, format yakin Ini masih format banyak seminar Ibu. yang dikirim di video. Apalagi nanti kita ada Iya. umur 3 bulan. Masih lama jadi. Tidak, masalahnya ini kan tugasnya Prof Jo dengan tugasnya Prof Ramli kan ada kaitannya dengan proposal tadi. Atau bagaimana? Saya izin Pusing saya deh. Pusing. Akan indah pada waktunya gitu. Minum Ki Paramex, Bu. Pusing. Pusing ada dulu. Iya. Tahu saya mau tak kalau Tapi judul itu mode, tak kalau judul. Saya penelitian budaya mode itu papasan Prof Jo kata tidak mau mungkin. kalau PTK. Nggak mau Pak Prof Jo kalau PTK, ya gitu deh. Itu nih Ya. alergi. Nah, kalau PTK itu satu minggu selesai Mi. Manipulasi semua. Aman. Oke, saya izin keluar dulu deh. Saya izin teman Andi, saya izin live dulu. Assalamualaikum.